warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk buka kelas, untuk membimbing doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa. Ada satu orang yang Tidak hadir. apa atau izin? Sakit. Doni. Pranata. Ya. Hari ini kita belajar mengenai mengelola Kartu piutang. Sebagaimana untuk awalnya standar kompetensi yaitu mengelola kartu piutang, kemudian kompetensi dasar mendeskripsikan pengelolaan kartu piutang, dan indikator mengidentifikasi prosedur pencatatan piutang ke kartu piutang. Kemudian tujuan pembelajaran siswa mampu menjelaskan prosedur pencatatan piutang ke kartu piutang. Sebelum kita masuk ke prosedur pencatatan ke kartu piutang, pertemuan kemarin kita ketahui ada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ataupun transaksi-transaksi yang mempengaruhi perubahan piutang. Ada 4 transaksi. Transaksi yang dimaksud apa aja itu? Apa yang bisa? Tunjuk tangan. Ya. Ada 4 transaksi, yaitu transaksi penjualan secara kredit, transaksi retur penjualan, dan 3 transaksi penghapusan piutang, dan transaksi penerimaan kas dari piutang. Iya, benar ya yang akan dikatakan oleh teman kalian si Dewi, di mana ada 4 transaksi yang berkaitan dengan piutang, baik itu yang menambah maupun yang berkurang. Satu, ada transaksi penjualan secara kredit. 2, retur penjualan. 3, Penghapusan piutang. Keempat, Penerimaan kas dari piutang. iya. Sekarang kita perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengelolaan kartu piutang. Ada tiga perlengkapan yang dibutuhkan dalam penanganan kartu piutang. Pertama, ada dokumen transaksi. Dari 4 transaksi yang sudah disebutkan oleh si Dewi, itu harus ada dokumen transaksi. Pertama, ada penjualan secara kredit. Dokumen transaksinya apa? Penjualan. Kemudian ada transaksi Retur penjualan. Dokumen transaksinya Memo kredit. memo kredit ataupun nota kredit. Kredit. Yang ketiga, transaksi Penghapusan piutang. ada transaksi penghapusan piutang. Bukti transaksinya yaitu Bukti memorial. Sedangkan yang keempat ada transaksi Penerimaan kas dari piutang. Bukti transaksinya berupa Bukti kas masuk. kas masuk. Inilah dokumen transaksi yang berkaitan dengan piutang. Kemudian perlengkapan yang kedua yang berkaitan dengan prosedur pencatatan kartu piutang, ada perlu catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut perubahan piutang. Apa itu? Ada 4 dokumen ataupun pencatatan dalam hal transaksi yang keempat tersebut. Dia termasuk 4 jurnal ya. Ada jurnal penjualan, kemudian ada jurnal ya. Ada jurnal umum, kemudian ada jurnal di sini Ibu akan menjelaskan masing-masing fungsi dari jurnal tersebut. Pertama, jurnal penjualan. Di sini fungsinya mencatat transaksi-transaksi yang terjadi ataupun gini ya, di sini jurnal
penjualan merupakan jurnal khusus mencatat penjualan secara kredit. Jadi semua penjualan yang terjadi secara kredit dicatat di jurnal penjualan. Kemudian jurnal yang kedua yang berkaitan dengan kartu piutang yaitu jurnal retur penjualan ataupun bisa kita catat juga di jurnal umum. Fungsinya jurnal retur ini khusus mencatat retur penjualan. Kalau terjadi retur penjualan dicatat di jurnal retur. Baru yang ketiga yaitu jurnal umum. Di sini khusus mencatat untuk penghapusan piutang. Paham? Kita lanjutkan jurnal yang terakhir yaitu jurnal penerimaan kas, di mana fungsinya untuk mencatat bertambahnya kas. Jadi dari jurnal ini ada masing-masing mempengaruhi piutang dagang ya. Kemudian perlengkapan yang terakhir yang perlu kalian persiapkan sebelum melakukan pencatatan ataupun prosedur pencatatan ke kartu piutang yaitu kartu piutang sendiri. Apa itu kartu piutang? Kartu piutang ini isinya mengenai mutasi piutang, baik itu bertambah atau berkurang. Piutang siapa? Piutang pelanggan perusahaan. Ya. Jadi hanya ada 3 perlengkapan yang harus kalian persiapkan dalam menangani prosedur apa? Pencatatan piutang. Satu tadi apa? Transaksi, dokumen Transaksi. Kedua, jurnal, ya, catatan akuntansi atau jurnal yang terkait. Baru yang ketiga, kartu piutang. ya. Untuk lebih jelasnya kita buat tim diskusi, tapi timnya hanya 2 orang, di mana yang 1 orang menjelaskan, yang 1 orang mendengarkan dengan membuat catatan, dan sebaliknya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan temannya masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Udah, coba diskusi. yang diperoleh ya dari diskusi tadi ya. Coba kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok mana yang mau menyampaikan? Ya, ayo. Ya, coba ayo.
diskusi kami yaitu tentang prosedur penyebutan piutang. Ada 3 prosedur penyebutan piutang, yaitu dokumen transaksi, yang kedua penyebutan jurnal, dan yang ketiga kartu piutang. Dokumen transaksi terdiri dari faktur penjualan, memo kredit, bukti memorial, dan bukti kas masuk. Adanya faktur penjualan karena transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, adanya bukti transaksi, adanya dokumen transaksi memo karena adanya transaksi retur penjualan. Yang ketiga, bukti memorial karena adanya penghapusan piutang. Dan yang terakhir, penerimaan bukti kas masuk karena adanya penerimaan kas. Yang kedua, pencatatan jurnal. Pencatatan jurnal dibagi menjadi 4. Yang pertama, jurnal penjualan. Yang kedua, jurnal retur penjualan. Yang ketiga, jurnal umum. Dan yang keempat, jurnal penerimaan kas. Jurnal penjualan mencatat transaksi penjualan secara kredit. Dan jurnal retur penjualan mencatat retur penjualan. Jurnal umum mencatat transaksi penghapusan piutang. Jurnal penerimaan kas mencatat transaksi penerimaan kas dari piutang. Terakhir, kartu piutang. Kartu piutang merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Untuk yang kedua, Pak membacakan ataupun hasil dari diskusi kalian coba dijelaskan. Kelompok yang kedua siapa yang mau? Mewakilin aja juga nggak apa-apa. Siapa ini? Mas Suri? Oh enggak. Tapi kan udah diskusi kan? Seharusnya hasil dari diskusi udah kalian dapatkan. Topik? Ustazah juga ayunan Topik? Ya? Sama semua. Nggak apa-apa, sekali lagi biar lebih jelas kan yang lain kan? Ya, Di situ aja juga nggak apa-apa. Baiklah, kami akan melanjutkan dari yang sudah disampaikan tadi. Hanya ingin memperjelas kembali dalam prosedur pencatatan kartu piutang. Dalam prosedur pencatatan kartu piutang, perlengkapan yang dibutuhkan untuk memprosesnya yaitu ada 3. Yang pertama, dokumen transaksi, di mana dokumen transaksi tersebut berupa faktur penjualan, memo kredit atau nota kredit, bukti memorial, dan bukti kas masuk. Adanya faktur penjualan karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Adanya memo kredit dan nota kredit karena transaksi retur penjualan. Adanya bukti memorial, adanya transaksi penghapusan piutang, dan adanya bukti kas masuk karena adanya transaksi penerimaan kas. Perlengkapan yang kedua yang dibutuhkan yaitu jurnal yang terkait. Di dalam jurnal yang terkait ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan berfungsi untuk mencatat semua penjualan secara kredit. Jurnal retur penjualan dimanfaatkan khusus mencatat retur penjualan. Jurnal umum digunakan untuk menghapus piutang,
dan jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat bertambahnya kas. Perlengkapan yang ketiga yaitu kartu piutang. Kartu piutang di sini berisi tentang rincian mutasi dari piutang, baik yang mengakibatkan piutang bertambah maupun berkurang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Agus. Tadi hasil diskusi yang sudah kita siapkan hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Kita lihat bagian di depan ya, bagian alur mutasi piutang yang diakibatkan oleh keempat transaksi. Pertama ya, ada transaksi penjualan, harus ada dasarnya atau buktinya yaitu faktur penjualan. Kemudian kita catat ke jurnal penjualan, baru kita catat ke kartu piutang. Inilah prosedur pencatatan kartu piutang. Adanya transaksi penjualan secara kredit. Kemudian ada transaksi retur penjualan, dibuktikan dengan kredit. Kita catat ke jurnal retur penjualan. Kemudian kita catat ke kartu piutang. Dan yang ketiga yaitu transaksi penghapusan piutang, bukti memorial. Kemudian kita catat ke dalam jurnal umum dan kita catat ke kartu piutang. Kemudian terakhir yaitu transaksi penerimaan kas dari piutang. Bukti transaksinya bukti kas masuk. Kemudian kita catat ke jurnal penerimaan kas dan kita catat ke kartu piutang. Inilah prosedur pencatatan ke kartu piutang. Sedangkan bagaimana mencatat ke kartu piutang ataupun seperti apa kartu piutang itu nanti kita jelaskan untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuan hari ini sampai di sini, kita lanjutkan minggu yang akan datang ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.